Semuanya boleh berdiri. Nomor 3 firman kita bagi kami. Terang bagi jalan
kasih buat pagi hari ini. Kami yang memberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara. Aku mensembunyikan diriku yang sesungguhnya dalam tangan-Mu, Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, jahat najis kami patahkan dan juga kuasa dalam Yesus. Biar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa ya. Suruh firman Tuhan. Saya orangnya tipenya kadang-kadang ingin sekali menyampaikan firman itu langsung dari Tuhan. Ketika di WA itu langsung terbayang di hidup saya. Saya masih di kantor di belakang. Wah, apa yang saya mau ngomong Tuhan? Tapi luar biasa Tuhan kasih ya manusia yang zaman itu seperti itu. Manusia itu yang sekarang ini bukan rancangan Allah. Bukan seperti ini rancangan Allah. Coba kita bukan di 2 Timotius pasal yang 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 sampai 5. Itu manusia yang sama. Tolong baca nih kalau udah dapat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini ayat yang terakhir ini yang mengerikan. Secara lahiriah beribadah yang seperti apa itu? Nah ini kan manusia sudah bukan ini profil manusia kita. Manusia rancangan Allah bukan ini, bukan seperti ini. Manusia rancangan Allah dalam manusia seperti siapa? Itu ada contohnya. Nanti kita bahas di dalam sekali dan bersambung ya. Tuhan kasih luar biasa dari tadi malam saya lakukan, tapi saya belum melakukan. Ini sudah subuh baru saya coba cari aja. Manusia seperti apa yang Tuhan kehendaki? Nah, kita baca ke Kejadian 2 ayat 8 sampai 10. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 sampai 10 baca. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 10. Manusia dan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Terus itulah ditempatkannya manusia yang bentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Terus serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari. Seperti itu. Jadi ada dua sebut taman ya. Manusia hidup di taman. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang ini hari pertama, jadilah ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat terus menerus. Alkitab berkata Kejadian 1 ayat 1 pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Berhenti itu ada jarak antara Kejadian 1 dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 2. Kemudian itu dunia belum berbentuk. Padahal belum berbentuk. Ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang dibuang dari surga ke bumi ini, yaitu Lucifer dibuang ke bumi. Nah, di mana Lucifer dibuang? Tuhan buat taman jika taruh manusia. Nah, ini kan
Sebenarnya kalau Anda cerdas baca Alkitab ada dua apa namanya? Ada dua agenda besar. Tuhan menciptakan manusia di bumi, ditaruh di taman Eden, ada dua agenda besar. Itu satu, Tuhan akan benturkan manusia dengan iblis. Mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan akan benturkan. Nah itu panjang penjelasan, nanti saya jelaskan. Tapi saya tidak jelaskan itu dulu. Saya menjelaskan yang manusia profil ciptaan Allah itu. Oke, kita sudah lihat dari manusia hidup di taman Eden itu begitu apa? Damai, begitu tenang, begitu sukacita, begitu bahagia sekali. Ya, manusia di taman Eden. Tetapi ayat berkata ada dua pohon. Satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, satu pohon kehidupan. Tuhan bilang, ini jangan dimakan. Yang ini boleh dimakan, ini jangan. Tetapi apa yang terjadi? Ular itu adalah binatang yang paling cerdik dari semua ciptaan Tuhan. Lalu dipujilah Hawa. Kita tahu ceritanya semua kan? Ya. Dibilang sama Hawa gimana? Semua buah di taman ini boleh dimakan kan? Pertanyaan itu sudah salah. Nah pertanyaan yang salah jangan dijawab. Karena itu jebakan. Kalau dijawab pasti jawabannya salah. Lalu orang bilang tidak, ya gitu kan? Lalu tidak, ini selesai. Maka terjadi dialog. Ketika dialog itu akhirnya kehidupan itu manusia jatuh dalam dosa. Lalu manusia langsung mati pun enggak. Seperti saya katakan beberapa hari yang lalu, ketika manusia berdosa melanggar apa yang Tuhan perintahkan, manusia tidak langsung mati. Iya, ini Anda harus tahu. Ingat baik-baik, jangan lupa sampai mati pun ada tiga. Di dalam diri manusia ada tiga. Roh, jiwa, tubuh. Ketika manusia melanggar Allah itu adalah apa? Yang salahnya apa? Yang namanya ketika manusia berdosa terjadi apa? Rohnya mati. Rohnya langsung putus hubungan dengan Allah. Tapi jiwanya belum. Jiwanya tetap. Ngerti maksud saya? Rohnya sama seperti ada tebang pohon. Pohon tidak langsung layu kan? Enggak kan? Masih butuh berapa hari? Nah, sama manusia ketiga itu juga. Manusia sudah mati. Manusia tidak punya hubungan dengan Allah. Manusia tidak bisa berhubungan karena roh adalah unsur kehidupan, jiwa adalah unsur kesadaran. Itu harus Anda tahu. Kehidupannya sudah nggak ada. Cuma kesadaran doang, sadar. Tapi jiwa kehidupan nggak. Nah, Tuhan ciptakan manusia ketika manusia dihapuskan itu dalam tubuh tanah kan, di situ kan tanah ya. Ketika dihapuskan itu, mesti ada namanya ini, apa itu? Media ini adalah jiwa. Dalam media ini bisa ditulis macam-macam. Anda menulis C, B, A, terserah. Media ini jiwa. Jadi media itu jiwa itu adalah media pengantara antara roh Allah dengan tubuh tadi. Itu yang dihembuskan Tuhan. Roh, nismat hayat itu dihembuskan. Bahasa asli nismatnya dihembuskan Tuhan. Harus ada pengantara namanya. Tidak bisa langsung ke tubuh, enggak. Jiwa. Nah, jiwa itulah unsur kesadaran. Nah, kesadaran ini membutuhkan waktu. Seperti saya ajarkan beberapa minggu yang lalu, waktu itu kapan? Ketika hubungan papa mama terjadi dalam kandungan, itu kehidupan sudah ada, roh sudah ada. Tapi jiwanya belum kan? Nanti 9 bulan di kandung mama, kemudian lahir, kemudian dia umur tumbuh terus. Nah, baru dia papa, ke mama, mau makan, itu baru punya jiwa. Nah, jiwa ini yang diisi dengan apa? Yang diisi dengan apa? Pengetahuan baik dan jahat, maka manusia menjadi seperti tadi. Manusia di zaman tadi itu. Nah, manusia di zaman itu jahat, garam, seperti beribadah kepada Allah tapi tidak beribadah. Nah, itu manusia. Manusia apa? Kesetanan. Manusia keiblisan. Jadi ada dua tipe manusia kesetanan. Ya, kita akan bahas itu. Ya mungkin banyak sekali saya sebentar cari ayat itu. Waduh, sudah waktunya disuruh bawa firman.
Tapi mungkin minggu depan kita bahas itu lagi. Panjang sekali. Kan dikasih Tuhan tuh, dulu. Saya kan suka baca Alkitab sedikit. Jadi ketika itu dikasih ayat itu langsung jalan di kepala saya. Seperti mesin pencarian. Waduh, saya tinggal buka di mana ayatnya? Mana ya? Saya pakai Google, ketemu. Wah, luar biasa. Aduh, luar biasa Tuhan, dahsyat. Ayo kita baca berikutnya. Ada 2 tadi. Kerasukan. Nah, kita lihat dulu kerasukan yang pertama. Kerasukan yang pertama itu kita baca ayatnya di ini kita kerasukan yang pertama ya. Sebentar. Manusia ada darah itu Matius 4 ayat 24. Ya, saya bawa ngerjakan dulu. Tidak ada lupa di ayat itu mana? Matius 4 ayat 24. Berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, terus yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, terus kerasukan, sakit ayam dan terus lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, ini orang kerasukan mulai begini, ya seperti kita lihat di jalan raya kan, awas sendiri, ada apa-apa kita sendiri. Nah itu kerasukan. Ada yang kerasukan cara lain. Nah ini kerasukan cara lain. Ada ayat sih. Coba baca dulu. Ya, saya lupa agak cepat. Ya, kerasukan cara lain. Ya, Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23 ini kerasukan cara lain. Kerasukan model ini bisa jadi wali kota, bisa jadi presiden. Ini baca. Matius 16 ayat 23 baca. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, ini kerasukan lain. Petrus ini tahu kan? Siapa Petrus? Murid Tuhan Yesus kan? Orang Kristen kalau sekarang ini. Orang Kristen tapi apa? Kerasukan. Iblis dihakimi sama Tuhan. Artinya apa itu maksudnya? Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan ke Yerusalem, dia berkata, "Aku akan mati di Yerusalem, disalibkan." Tiba-tiba Yerusalem, jangan Tuhan. Langsung Tuhan, iblis. Ambil satu batu sandungan bagi. Ngeri. Iblisnya di mana? Setan. Iblisnya di mana? Bukan seperti orang pilih-pilih kan? Tahu sendiri bukan itu. Dia sadar dan dia murid Tuhan. Kenapa dia dikatakan iblis? Iblisnya di mana? Pikirannya. Iblis di pikiran terus. Sejak kapan iblis ada di pikiran Petrus? Sejak Petrus TK. Sejak Petrus kecil diajarkan oleh Yahudi, oleh para tua-tua, oleh mungkin sekolah minggu diajari. Mesias itu adalah seorang tokoh yang luar biasa yang akan menghancurkan manusia, setan itu. Itu biasa masuklah pikiran itu. Ketika Mesias Yesus ketemu Mesias, Yesus katakan aku mati di dalam tanah enggak begitu. Waduh, enggak itu setan. Wih, lihat itu. Kenapa? Ajaran yang salah, pikiran yang salah tentang Tuhan dan firman-Nya itu manusia iblis. Kita mengerti Alkitab luar biasa. Padahal itu bisa saja pendeta. Bisa saja kalau ada pendeta sementara beribadah, pendeta larang, jangan ibadah di gereja itu, gini. Nah itu manusia pendeta jadi kayak iblis. Saya dengar berita di YouTube, di Cirebon, gereja nggak ada satupun. Kamu dengar ya, Cirebon itu wali kotanya larang. Nah saya bilang ini manusia iblis, manusia keras jadi iblis yang selalu melarang, menghalangi firman Allah berdiri di situ. Jadi wali kota sedang keiblisan. Saya baca juga ada satu artikel anak sekolah di Depok, SMA 2 Depok. Ibadah begini dilarang ibadah dalam kelas, full ibadah di hulu. Itu kepala sekolahnya keiblisan. Kepala sekolahnya keiblisan. Saya bilang tadi, kerasukan yang kedua bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, bisa jadi apa saja. Tetapi dia menghalangi, menghambat firman Tuhan kan?
gerejanya, wah ini luar biasa kerasukan seperti ini. Nah, untuk memulihkan orang kerasukan seperti ini, caranya seperti apa? Isi. Ya, waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, ada dua hal yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu? Menyelesaikan dosa kita. Jadi keselamatan yang kita terima dari Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Manusia yang sudah rusak, manusia yang sudah carut marut gini. Kalau ibarat dia jalan tuh gini, kayak mati, itu manusia kesetanan. Nah Tuhan mau kita seperti ini. Seirama dengan Tuhan, seirama selahkan bahasa Ibrani Yunani lepas di Galatia itu seirama, sejalan, seiring. Ya kalau pikiran kita seiring dengan Tuhan, pasti langkah kita begitu itu juga seiring. Kalau enggak ya nggak bisa, pasti mindsetnya salah. Nah itu manusia kebayangan. Atau seperti saya bilang pas kibrakan, seragam kan? Ini kok makan pas kibrakan dulu ya, masih sekolah. Seirama itu. Ya, coba kalau kayak seirama mungkin kayak pocong ini jalan. Nah itu manusia kerasukan. Nah, untuk supaya tidak kerasukan kita, kamu kan kemarin mengalami Tuhan kan? Ayo baca Alkitab, isi dengan firman Tuhan. Nah kita akan melihat ini, bagaimana manusia pertama itu ketika dia berdosa. Ketika manusia berdosa, kita akan lihat bersama-sama. Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang ke-3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ketika manusia sudah ambil pohon itu, tahu Tuhan datang ke taman ketika hari sejuk itu, Tuhan datang bersekutuan. Lalu Tuhan cari, Adam, di mana kan kau? Adam ketika dengan apa Tuhan dia lari sembunyi. Ketakutan, gimana? Pada sebelumnya itu tidak kan? Tidak seperti itu. Tetapi namun kemudian Tuhan ketakutan. Manusia itu sudah sama seperti salah satu di antara kita itu siapa? Ayo. Hanya ada dua kan di situ. Setan atau Tuhan kan? Begitu ya. Ada dua kan? Setan atau Tuhan? Dan saya katakan, oke lah Tuhan. Saya katakan lebih Tuhan. Jangan usah setan. Tapi sebenarnya itu dimaksud Alkitab itu apakah setan atau Tuhan saya juga belum tahu. Tapi saya tahu itu pasti Tuhan, pasti setan dia terserah. Nanti kita lihat. Kalau itu Tuhan, langsung saja. Kalau itu Tuhan, iya, dengar ini. Kalau itu Tuhan, pasti manusia tidak diusir, ya kan? Itu coba. Kalau itu Tuhan, manusia tidak akan diusir dari temannya. Tapi kalau bukan Tuhan, diusir teman-teman. Nah, diusir kan? Ayat itu diusir kan? Baca sekali. Diusir. Ya sudah tahu tentang baik dan jahat. Kalau kita katakan manusia itu pengetahuan makan kan, dia tahu tentang Tuhan kan, dia tahu Tuhan tapi dia tidak bisa berbuat baik. Itu masalahnya. Kalau dari mengisi jiwa kita dari pengetahuan dari pohon dari satu itu. Tapi kalau kita mengisi hidup kita dengan pohon kehidupan dengan firman Allah hari ini, kalau pengetahuan itu apa kira-kira? Pengetahuan tentang bumi, pengetahuan tentang alam. Salah itu enggak salah. Ya, enggak salah. Tapi dia tidak bisa berbuat baik. Cuma bisa ngomong berbuat baik, tapi dia enggak bisa. Itu cara berbuat pengetahuan itu. Tapi kalau firman Allah, dia tidak bisa berbuat jahat, enggak bisa. Allah itu tidak bisa berbuat jahat, Allah enggak bisa. Apapun yang dikasihkan Allah tidak bisa berbuat jahat. Itu hakikat Allah yang luar biasa. Nah ternyata manusia tadi lewat pengetahuan itu sudah sama salah satu dari antara kita. Akhirnya apa? Diusir kan? Diusir. Kita lihat kemana dia pergi. Kita terus pergi. Ayat tadi saya tadi sebentar menelusuri tadi.
disuruh Habil. Kita lihat ayat berikutnya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ya ayat 24 kan, dihalau ke timur. Kemana dihalaunya? Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dihalau ke timur. Timur tipologi dari kehidupan manusia yang jauh dari Tuhan. Tipologi itu tiga barang. Istilah teologi itu tipologi itu tiga barang. Timur itu apa? Mari kita selusuri Alkitab. Ya, kita lihat ayat berikutnya ayat. Ke timur. Coba Kejadian 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16. Setelah diusir ke timur tadi kejadian itu Kejadian 4 ayat 16 pasangan. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Timur aja, timur. Kita kan timur. Kain ketika dia bunuh adiknya Habel karena dia tidak bisa mempersembahkan korban. Tidak diterima Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa tidak diterima persembahannya Kain? Kenapa Habel diterima? Ayo, itu teka-teki yang sebenarnya sudah dijawab. Ya. Kalau manusia lahir dari papa mama, ada pusat. Ada pusat enggak? Ada. Tapi waktu itu Adam karena bukan lahir dari papa mama, nggak ada pusatnya rata. Jadi mungkin kayak apa Habel, loh, iya, kenapa ya enggak ada pusatnya? Kita itu ada pusatnya. Aduh, oke. Ya kalau terus ceritalah si Adam sama kedua putranya tadi. Itu loh, gara-gara mamamu itu makan buah ini, akhirnya kami diusir sama Tuhan. Lalu kami hidup di Eden itu enak sekali, semua segala sesuatu tinggal petik aja, makan. Terus tumbuh lagi buahnya, terus berbuah terus, petik, makan, buah lagi, dibuang gitu, jadi terasa enggak hilang. Itu di taman ini seperti itu. Loh kenapa ya ini loh? Nah dicerita. Lalu ya itulah persembahan tadi itu. Si Kain tidak diterima. Kedua anak besar, satu jadi pengembala ternak, si Kain, Habel ya. Satu jadi petani. Ketika waktu yang persembahkan, ya tentunya apa yang dia kerjakan itu dipersembahkan kan? Salah apa enggak? Enggak salah. Tetapi ketika dipersembahkan domba, karena memang Habel itu adalah pemelihara domba, maka pun baru sekali, itu luar biasa. Diterima. Kain berbuat enggak diterima, asalnya bicara untuk katanya. Diterima Tuhan. Kain mau mantel kayak, loh, mau diterima pun enggak. Nah, itu ternyata Tuhan ketika di taman ini itu untuk menghalau Adam dan Hawa, disembelih domba, terus kulitnya dibuat pakaian ditaruhkan kepada Adam dan Hawa. Itu cerita tadi. Nah cerita itu diceritakan kepada putranya itu tadi. Jadi berarti Tuhan itu suka, bukan Tuhan itu suka domba kambing, enggak. Tuhan itu suka darah. Sama seperti setan juga suka darah nih. Kalau orang itu yang berdosa sikat masuk. Tapi Tuhan ini darah itu merupakan perdamaian. Maka Anda baca seluruh perjanjian lama itu semua korban karena darah. Dan ibadah zaman dulu bawa kambing domba ke bait Allah, bisa beli di mesbah pembakaran, darahnya dicurahkan ke mesbah, bersih setelah perjanjian. Ibadah zaman dulu begitu. Kalau ibadah seperti sekarang ini, enggak harus bawa kambing domba, enggak itu ibadah perjanjian lagi. Nah itulah kisah cerita seperti itu. Makanya Habel tadi itu mempersembahkan dan Tuhan suka itu. Tuhan suka sekali. Nah saat itu cerita itu Kain kesal, ngamuk, bunuh sama Habel, matilah. Itu pembunuhan seperempat manusia. Kan manusia cuma 4 itu. Cuma 4 orang manusia kan. Satu dibunuh tinggal berapa? Seperempat manusia dibunuh. Lalu setelah dibunuh, dia bilang, Kain, kenapa kamu bunuh adikmu? Kenapa? Kalau begitu, itu cerita panjang.
Ketika mau bunuh, Tuhan datang sama kain-kain. Jangan kau bunuh adikmu, dosa sudah mengintip. Oh, tapi kain karena sudah terlalu emosi. Harusnya kan sudah Tuhan ngomong, jangan. Enggak dengar, karena manusia sudah berdosa kan? Dia lari kemana? Timur. Nah, kita lihat lagi ke timur lagi, terus ke timur manusia. Jadi 4 tadi ya, sekarang kejadian pasal yang berapa lagi? Kejadian 12. Sorry. Kita tadi itu ulang. Ketika Kain tadi itu di ayat sebelumnya dia kan mengembara. Mengembara. Coba cek. Itu tadi kejadian berapa? 4 ayat 16, 17 ya. Coba baca ayat 15 kan. Iya. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang membunuh. Kemudian dia jangan dibunuh. Dapat tanda Tuhan. Terus tanda itu sama di mana? Terus sudah habis. Sebelumnya itu dia mengembara. Tapi nanti kita bahas minggu depan aja. Siapa yang mengembara? Di Matius 12 kita bisa cari. Matius 12 yang mengembara itu apa? Setan. Ngerti maksud saya? Yang mengembara itu setan. Nanti kita bahas minggu depan. Karena ini telah habis. Banyak sekali. Ya, jadi dia Kain itu dia mengembara. Caranya mengembara dia. Ayat masuk timur. Sebelum ayat itu ada. Kau baca di rumah ya. Kejadian 4 ayat berapa? 15, 13 membaca di rumah. Dia mengembara. Tinggal di mana tadi tanah? Nok. Ya, itu bisa jadi. Kemudian sekarang kita lihat kejadian pasal 12. Nanti kita bahas mengembara itu siapa? Kejadian pasal 12 ayat 1. Kejadian 11 ayat 1. Kejadian 11 ayat 1. Baca nak sih kuat. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Ya. pergilah dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 2. Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 1 sampai 2. Adapun seluruh bumi Satu bahasanya, satu logatnya. satu bahasanya, satu logatnya. Aku coba lah kira-kira. Seluruh bumi itu satu logatnya. Bahasa apa itu, Pak? Enggak tahu. Jangan tanya, Pak itu bahasa apa, Pak? Enggak tahu. Bahasa Arab mungkin enggak tahu deh. Saya tanya sama tokoh teologi juga enggak tahu deh. Kenapa itu kejadian 1:13? Ini loh. Ini 2000 tahun zaman Bapak. Adam sampai di kejadian 12. Kita baca tadi kejadian 11 kan? Kejadian 12 ini Abraham dipanggil. Jadi kejadian 12 itu manusia. Di mana tadi dia berdirikan menara di mana? Sinear kan? Tanah timur kan? Coba baca. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. menjumpai Tanah datar. Sinear. Tanah Sinear. Lalu berdirikannya menara Babel. Puncak daripada akhir zaman Bapa. Manusia semakin jalan mendirikan menara Babel supaya tidak terserah berat, tidak terserah ke seluruh bumi. Dirikan menara Babel sampai pulang itu kan. Manusia ini kan satu bahasa, satu logatnya. Ibu atau bahasa ngomong Palu, ngomong Sulawesi, bingung, suruh ngambil bata, ngambil pacu, selesai lagi ya. Kacau balau manusia. Ya kan begitu ya. Kacau balau dia. Suruh ambil paku kemana, ambil semen. Dia ambil apa? Sendok. Selesai. Buyar. Itu zaman Bapak. Zaman Bapak itu 2000 tahun. Luar biasa kita beli. Ya luar biasa kita dalam sekali. Suruh ambil apa? Itulah. Dia kemana tadi? Tuhan cerahkanlah. Sekarang Tuhan panggil Abraham. Itu kejadian 12. Kejadian 12 ini zaman Bapak selesai dimusnahkan sudah kacau. Kalau kejadian 6 itu sebenarnya itu air bah. Sudahlah kita nggak usah bahas itu. Ini kejadian pasal 12 Abraham dipanggil. Keluar dari Ur Kasdi. Sekarang kejadian 12 kita lihat ayat yang berikutnya. Kejadian 12 ayat 18. Kejadian 12 ayat 18 itu ada kata timur lagi coba. 12 18. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, Kejadian 12 nah. 12 18. ayat 8. Iya. Betul. Ya, terus.
Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini? Itu nggak ayat itu. Kejadian 14. Kejadian 12 ayat 18. Betul? Betul ya? Sebentar. Kejadian ayat 8. Ayat 8 ya. Saya salah. Ayat 8. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Betul. Dia memasang kemahnya Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu dia mendirikan di situ Mesbah perkebunan dan memanggil nama Tuhan. Abraham itu dia melakukan perjalanan berapa kilometer kan? 2000 kilometer dari Uras di Arab. Dia pergi Irak menuju tanah Kanaan. Perjalanan yang luar biasa. Sebenarnya perjalanan itu ayahnya duluan itu. Sampai di Haran, mereka diam di situ. Cukup lama sekali mereka diam di Haran. Lalu meninggallah Terah ayahnya Abraham. Ketika Terah meninggal, baru mereka melangsungkan perjalanan sampai di ayat tadi. Mereka mendirikan. Nah, itu Abraham. Timur kan? Lagi baca ayat yang berikutnya. Kejadian 13 ayat 11. 13. Memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, kisah tadi itu lagi siapa? Abraham dan Lot. Abraham dan Lot. Ketika mereka kaya, diberkati Tuhan, itu luar biasa. Berkelailah antara penggembalanya Abraham dan penggembalanya Lot. Lalu Abraham bilang, kita ini kan saudara, Lot itu ponakan. Ya, Abraham itu ya pamannya. Lalu mereka pasti berpisah. Abraham ke mana tadi? Dekat Sodom. Nah, ayat 14 ayat 12 ya, ayat 14 12. Jadi ya 13. Nah, 13 ayat yang 12 Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan ke lembah dekat Sodom. Kalau ada baca kita telusuri. Lot pertama dekat Sodom kan? Lalu lama itu dia tinggal di Sodom. Ayat 19. Lalu berikutnya jadi tua-tua di Sodom. Gila. Setelah itu kita jelas dekat Sodom dulu. Kita tahu kota Sodom sebagai kota apa? Kota Sodom sebagai kota apa? Luar biasa itu, banyak banci kan? Kota Sodom banyak banci. Mereka hidup homoseksual. Dekat Sodom baru tinggal di Sodom. Lama-lama jadi tua-tua kota Sodom selesai. Itu loh nanti minggu depan kita bahas. Saya tidak bahas. Kita bahas tadi ini. Terus Kejadian 25 ayat 6. Kejadian 25 ayat 6. Baca. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh Ya. dari bukti-buktinya yang memberikan kemudian dia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup dan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur dan sekarang ya, sebelah timur. Diucapkan timur terus. Diucapkan timur. Padahal itu timur sudah berubah kan sekarang. Kita cuma ke timur. Artinya apa itu timur? Kehidupan manusia semakin jauh dari Tuhan. Manusia gak cari Tuhan. Manusia gak butuh Tuhan. Istilahnya seperti itu. Nah jadilah manusia seperti tadi. Manusia apa tadi? Ya, di Kejadian berapa? Di 2 Timotius 1 ayat 5 tadi. Manusia yang zaman garang, jahat. Sampai hari ini. Kenapa? Karena diusir. Kita ini orang-orang buangan, diusir dari teman Firdaus Tuhan. Saya berhenti di sini ayat ini. Ya, kalau sebenarnya ada lanjutan lagi, saya berhenti aja. Kejadian 14 sampai 5 ada. Timur juga, terus menyusur timur. Kalau Anda lihat di Yeskiel 47, bait suci itu menghadap ke timur. Wah, ini luar biasa kitab dia. Baru ketika tadi penginjilannya mulut Tuhan dari timur ke barat, loh, berita yang kudus.
tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Dari timur balik, harus balik. Hari ini sudah balik. Lalu Tuhan katakan, belum sampai ke ini tanah Israel, Tuhan sudah datang. Ngeri lagi itu ayatnya. Pada waktu yang 2000 tahun lebih, masa kota-kota Israel nggak selesai digili oleh murid-murid Tuhan? Ternyata ada batasannya. Nah, sampai sini ayat kita. Tuhan Yesus datang untuk melakukan doa kita. Hidup seperti Yesus, mengikuti Yesus, dan hidup seperti Yesus. Bagaimana kita supaya tidak kesetanan? Ya, isilah hidupmu dengan firman. Karena kematian Yesus disalib mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Manusia yang sudah jahat, manusia yang sudah kotor, manusia kesetanan, manusia keiblisan, manusia apa? Dipulihkan Tuhan lewat terus 70 tahun sampai 80 tahun hidup kita isi itu. Kalau Anda tidak mengisi itu, Anda kesetanan, Anda keiblisan. Manusia keiblisan di mana? Buang. Jadi ke api yang kekal. Ya, saya sampai sini pikir Anda ngerti semua apa yang saya. Jadi semua kata mari kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Biarlah hidup hari-hari kita diisi dengan Tuhan, supaya tidak keiblisan. Iblis itu siap mau masuk kita. Iblis itu siap menghancurkan kita. Supaya ada temannya di neraka, katanya begitu. Supaya ada teman saya di neraka. Ayo kita tutup mata kita. Kita nyanyi satu pujian, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Segala puji dan hormat ya Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu atas berkat nama Allah melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu yang Engkau telah pakai melalui Bapak Sony. Kiranya apa yang disampaikan boleh menuntun langkah kehidupan kami menjadi pelita bagi kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa kami manusia yang lahiriah, yang tidak pernah luput daripada dosa dan kesalahan kami. Tetapi melalui teguran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami akan sikap dan perbuatan kami, bahwa kami sungguh jauh dari hadapan Tuhan. Kami telah dibuang jauh ke sebelah timur. Tetapi firman-Mu, meskipun kami ya Tuhan dalam keberdosaan kami seperti kain kirmisi, tetapi Engkau telah memutihkan kami, menghapuskan dosa pelanggaran kami menjadi seperti salju. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuang dosa kami sejauh timur dari barat. Dan kini kami yang berada di dalam kelas ini, kami menyadari semuanya itu atas perbuatan kami. Dan kami mohonkan perkenanan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami, supaya dalam hari-hari kami ke depan, kami semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan menjauhkan diri dari segala keserakahan kami, kegarangan kami dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Tuhan berkati kami, Bapak Ibu guru yang mengajar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami SMK Negeri 1 Singosari. Berkati Bapak Kepala Sekolah dan semua jajaran dan guru-guru, staf karyawan, memberkati mereka. Berkati juga siswa-siswi. Terutama kami berdoa buat siswa-siswi kami Kristen kelas 10, 11, 12.
Tuhan, Engkau memberkati, tambahkan hikmat, pengetahuan, kecerdasan bagi mereka, dan kiranya karunia rahmat Allah berserta dengan mereka. Kiranya Allah Immanuel berserta dengan kami. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Tuhan tolong kami. Hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Roh Kudus, kami mengakhiri kegiatan kami pagi hari yang indah ini. Amin. Sambil menjalankan persembahan.